semua amalan sunnah, ya, semua amalan sunnah itu adalah tameng bagi syaitan. Tapi dia puasa sunnah, dia punya zikir, dia tahajud, duha, tapi dia keluar nggak nutup aurat. Nah ini kecolongan ini teman-teman semua. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi ya. Kali ini kita ngobrol lagi ya. Jawab pertanyaan nih, bukan ngobrol. Adakah amalan-amalan yang bisa melindungi diri dari gangguan syaitan? Oh, ada banyak ya. Jadi gini teman-teman ya. Konsepnya begini. Semua amalan sunnah ya. Semua amalan sunnah itu adalah tameng bagi syaitan. Semua amalan sunnah. Apa aja itu? Ya zikir, ya kan? Terus sedekah, menjaga wudhu, sholat qobliyah, ba'diyah, puasa sunnah. Nah, semua amalan sunnah itu akan menjadi benteng tameng bagi syaitan. Ya, jadi kaidahnya begitu. Jadi kalau teman-teman semua pengen banyak tamengnya, ya perbanyak amalan sunnah. Ya, zikir pagi petang, wah itu dahsyat semua itu. Membaca Al-Quran, itu juga sama. Nah, tapi perlu diketahui, amalan sunnah ini tidak berdiri sendiri. Ya, di atas amalan sunnah ini ada amalan wajib. Nah, amalan wajib ini juga harus ditegakkan. Jangan sampai kita menghidupkan amalan sunnah, amal wajibnya nggak dikerjakan. Ya, yang wajib ini maksudnya apa? Kalau ditinggalkan berdosa. Ya, kalau ditinggalkan berdosa. Ya, kalau nggak dilakukan berdosa kita. Itu wajib. Seperti apa? Sholat wajib, menutup aurat. Nah ini banyak yang ini, yang apa ini, yang keliru gitu loh. Ya, taat pada suami. Ini amalan wajib. Ya. Jadi contoh keliru bagaimana? Contoh nih ya, dia itu kemana-mana nggak nutup aurat, ya, tapi dia itu puasa sunnah. Ya, dia kemana-mana nggak nutup aurat, tapi dia puasa sunnah, dia punya zikir, dia tahajud, duha, tapi dia keluar nggak nutup aurat. Nah ini kecolongan ini teman-teman semua. Ya, jadi kalau mau tamengnya, ya pagernya, ya kan, bentengnya itu bagus, ya semua amalan sunnah ya lakukanlah semampunya. Ya, tapi kembali lagi wajibnya juga harus dikerjakan. Nah seperti itu. Nah apa aja amalan sunnahnya? Banyak ya kan. Ya, contoh yang paling ini, yang paling fenomenal itu adalah zikir pagi petang. Jadi kalau kita itu membaca zikir pagi petang, itu kata Ibnul Qayyim itu seperti kita itu punya baju besi. Jadi baju besi punya tameng, punya benteng. Makin kuat bentengnya, ya makin bagus bacanya, makin rutin, makin istiqomah setelah sekian tahun, itu nanti makin bagus bentengnya. Ya kan? Sampai-sampai benteng ini ya, tameng ini ketika misalkan ada orang yang melempar panah kepada kita, itu bisa mengembalikan panahnya kepada orang tersebut. Kalau benteng kita ini dahsyat, tameng kita ini dahsyat. Jadi kalau zikir kita itu, zikir pagi petang kita itu bagus, jadi ketika orang yang nggak suka sama kita atau misalkan ada yang menyihir kita, itu bisa akan mengembalikan kepada
orang tersebut. Saking dahsyatnya. Ya, seperti itu. Nah, itu contoh nih. Tapi jangan kejebak pula, ya kan. Zikir pagi petang jalan tapi berani sama suami. Zikir pagi petang jalan tapi durhaka sama suaminya, membantah suaminya, berani sama suaminya, bentak suaminya. Ya nggak bisa. Ya kan? Kalah nanti, bentengnya nggak jadi-jadi, ya kan. Ya kan, kalau seperti itu, ya kan, zikir pagi petang jalan tapi masih nggak nutup auratnya, ya kan, masih pakai baju seperti mirip laki-laki, ya, pakai celana, ya, perempuan pakai celana, apalagi yang ketat itu pakai apa itu namanya itu, apa yang ketat karet yang celana itu, legging, nah, itu lekuk-lekuknya sampai kelihatan, nah itu juga ya keliru gitu loh, seperti itu, ya. Jadi perbaiki yang wajib, ya, benerin yang wajibnya, lalu mulailah hidupkan amalan-amalan sunnahnya. Insya Allah itu akan menjadi tameng, ya. Yang kedua, zikir lagi itu ada membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca 100 kali itu akan terlindungi dari syaitan, ya, dari pagi sampai sore. Seperti itu. Itu zikir harian. Baca ayat kursi setiap habis sholat. Ya kan? Itu akan jadi benteng. Baca zikir ayat kursi di pagi hari nanti akan melindungi sampai sore. Oh, baca sore akan melindungi sampai pagi. Itu lakuin semua. Itu akan menjadi benteng buat kita semua, ya. Jadi banyak ya. Ya. Itu mungkin ya yang bisa saya jelaskan, ya, insya Allah, ya. Termasuk membaca Al-Quran itu amalan sunnah, ya, itu juga bisa menjadi benteng untuk kita, bahkan bisa mengusir, ya, gangguan-gangguan dalam diri kita. Seperti apa? Seperti ketika kita membaca surah Al-Baqarah, itu akan mengusir, ya, pengusiran bagi setan dalam tubuh kita. Oke, itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat, ya. Dan yuk mulai amalkan agar kita itu terlindungi dari gangguan-gangguan syaitan, ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.